Kipas, kipas, kipas. Kipasnya matikan kipasnya. Apa coba lihat? Kipas nyaring mana? Matikan ya. Oh, kontak ya. Kontak sama itu. Dengan kipas angin. Kenapa begitu, bagusin tuh, bagusin. Anunya tuh, ya batu bukti Muhammad Rasulullah sallallahu keparakan kami. Bismillah. Ini Innalillahi hidup dia baterai. Hidup baterai. Oh, habis baterai. Ini habis Ini baterai. yang habis baterai. Yang ini. Tadi hidup. Ya sudah. Makanya dia mengganggu tadi. Nah, terus. Ada baterai lagi tuh. Ya ayyuhallazina Baterainya mati. Ada lagi. Ya, ada lagi. Yang baru ada. udkhulu bisilmi kaffah. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya salam salimna bihaqqi Muhammad, birahmati Muhammad, bihidayati Muhammad, ala ummatan wahidah, ummatan la ilaha kalimatillah, ummatan sufiyah, ummatan ahlus hawasul hawas, ummatan kalimatan beriman, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Barakallah amin. Assalamualaikum ya tuan guru, ya Ustaz Ahmad bin Allah Muhammad Aminullah yang senantiasa dimuliakan, diberkahi oleh diri Zat yang Maha Suci. Assalamualaikum ya Rais, ya Amirul Mukminin, Tuan Haji Sarwani selaku Pengetua Kalimantan Iman. Sana amin. Inullah aminullah yang senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh diri Zat yang Maha Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan sakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana laka hamdu kama yanbaghi lidzalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bahwa pada malam hari ini kita akan melanjutkan acara kita, di mana nanti setelah ini kita akan melaksanakan bagian melaksanakan baiat. Mohon mempersiapkan diri untuk duduk mengambil tempat yang berada di depan ini. Selanjutnya untuk acara berikutnya, dengan tidak mengurangi hormat diri ini kepada Tuan Guru, kami mempersilahkan Tuan Guru sekaligus untuk membawa acara ini, memimpin pengajian ini, dan waktunya pun kami serahkan sepenuhnya kepada
baterai. Tuan Guru. Baterai. Demikian yang dapat kita sampaikan. Sekali lagi sebelumnya kami peringatkan kepada Bapak Ibu agar tidak membunyikan, menjaga ketenangan, ketentraman di dalam pertemuan Harus beli ini. satu, beli lagi. Yang kedua, untuk bapak-bapak mohon kiranya tidak merokok di dalam ruangan ini. Nanti akan kita berikan waktu untuk istirahat. Silakan untuk merokok di luar. Di Alfamart ada. Yang ketiga, barangkali dipegang saja dulu Alfamart, maskernya Alfamart. untuk Alfamart. menjaga ketertiban kita bersama. Yang kendaraan. Kalau ada hal-hal yang nanti yang Bawa tidak contohnya, kita bawa contohnya. inginkan. Contohnya bawa. Demikian yang dapat Contohnya bawa. disampaikan. Wabillahi Kalau taufiq kena salah. wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ada rep. Baterai. Kalau ada nomor dia. Alfamart. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi subhanallah. Bismillahi alhamdulillah. Bismillahi la ilaha illallah. Wallahu akbar. Bismillahi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tawajjuh aizu syi'ta fa innaka rasul ya habib ya wakil ya zatul muhti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bismillah, inna lillah wa inna lillah illa Allah. La ilaha illallah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Inna Allaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya salam sallallahu bihaqqi Muhammad, birahmati Muhammad, bihidayah Muhammad, bisyafaati Muhammad ala ummatan wahidah, ummatan la ilaha kalimatillah, ummatan as-sufiyah, ummatan hawasul hawas, wa bil khusus ummatan nur mutiara ma'rifatullah. Bihadratillah wa fi mardatillah, fi ilmullah ad-dunya wal akhirah. Barakallah. Kepada seluruh ahli
keluarga besar kajian Nur Mutiara Ma'rifatullah, kepada engkau yang mengaku murid Ahmad Minullah Muhammad Aminullah Afan. Wahai kepada engkau yang berguru Ahmad Minullah Muhammad Aminullah Afan, ketahuilah wahai jama'atul hawasul hawas, sungguh-sungguh diri Zat Maha Suci, sungguh-sungguh Allahu Rabb suka, kenal, dekat, reda, kasih, sayang kepada diri yang senantiasa mensucikan dirinya, lagi sudah disaksikan oleh diri yang senantiasa disaksikan. Jadi sesiapa diri yang tidak mau, tidak pernah, tidak menginginkan, tidak menghendaki keredaan daripada diri Zat yang Maha Suci, maka tidak akan pernah mendapatkan rahmat serta hidayah petunjuk daripada diri Zat Maha Suci. Maka tiadalah Allah suka kepada. Sesiapa yang tidak mau mensucikan dirinya, sesiapa diri yang tidak mau mensucikan hatinya, sesiapa diri yang tidak mau mensucikan pikirannya, sesiapa diri yang tidak mau mensucikan pandangan pendengarannya, hayalan perbuatan perkataannya, maka Allah tidak pernah suka kepada engkau, maka Allah tidak pernah ridha kepada engkau, maka Allah tidak kenal kepada engkau, Allah tidak pernah dekat kepada engkau. Lalu siapa yang dekat kepada engkau? Siapa yang kasih kepada engkau? Siapa yang memberi rezeki kepada engkau? Ketahuilah Allah diri Zat Maha Suci, apa-apa yang diciptakan Allah, kudrat iradat Allah, mestilah sedia sentiasa suci pun. Maka sesiapa yang mendapatkan rezeki yang tidak pernah suci, sesiapa dirinya yang tidak pernah suci, maka rezekinya bukan daripada diri Zat Maha, bukan daripada Allah. Lalu dari mana rezekinya? Lalu dari mana kudrat iradatnya? Lalu dari mana usianya? Lalu dari mana apa-apa yang datang kepadanya? Sesiapa yang tidak mau mensucikan dirinya, sesiapa yang tidak mau mensucikan hatinya, sesiapa yang tidak mau mensucikan pandangan, pendengaran, perkataan, perbuatan, hayalan, dari mana dapat rezekinya? Maka rezekinya datang daripada yang kotor. Usianya tidak barokah, kehidupannya tidak pernah tenang, jiwanya tidak pernah tenang, hatinya tidak pernah tenang. Ada duitnya dia susah, lagi tak ada duit. Maka dari itu, engkau ahli jamaah keluarga besar Nur Mutiara Ma'rifatullah, jamaah risalah rahasia bab kesucian, engkau jamaah as-sufiyah, engkau jamaah hawasul hawas, sentiasalah engkau mensucikan diri, sentiasalah engkau mensucikan hatimu, sentiasalah engkau memasukkan apa-apa ke dalam dirimu, sentiasalah engkau memikirkan apa-apa yang kau makan, sentiasalah kau perhatikan apa-apa pemakanan yang hendak kau masukkan ke dalam tubuh jasad jasmani. Tidaklah engkau mendapatkan diri yang bersih, tidaklah engkau mendapatkan jiwa yang bersih, tidaklah engkau mendapatkan tubuh jasad jasmani yang suci apabila kau tidak memperhatikan apa-apa yang kau makan itu.
sungguh-sungguh apa-apa yang kau makan itu, sungguh-sungguh apa-apa yang kau masukkan ke dalam perutmu itu, maka itulah yang menjadi tubuh jasad jasmani. Itulah pembungkus jiwamu, itulah rumah bagi diri batinnya, baju batiniah kamu atau baju jiwa kamu itu, atau baju nyawa kamu itu, rumah daripada nyawa itu, pembungkus nyawa itu, pembungkus jiwa itu adalah jasad tubuh jasmani itu. Apabila pembungkus jasman, apabila pembungkus nyawa itu, apabila pembungkus jiwa itu kotor, maka jiwa yang terbungkus jasmani itu akan kotor juga adanya. Bagaikan kau memakai baju yang kotor, bagaikan kau di dalam rumah yang kotor, maka dirimu tidak pernah tenang, jiwamu tidak pernah tenang, tidak akan pernah bahagia, tidak akan pernah merasa selesa apabila rumah yang kau duduki itu, rumah tempat kau mendudukkan tubuh jasad jasmani kamu itu kotor. Bagaimana kau berada di dalam rumah yang kotor itu? Sedap tak? Nyaman tak? Tidak pernah nyaman. Rumah jiwa kamu itu, rumah nyawa kamu itu, tubuh jasad jasmani kamu itu. Tidak akan pernah tenang jiwa kamu, tidak akan pernah tenang hati kamu, rasa kamu, pikiran kamu itu tidak pernah tenang. Matinya pun tidak tenang. Kalau hidup saja kamu tidak tenang, bagaimana akhir daripada hidup? Sholat tidak tenang, sholat tidak baik, sholat berlalu dikarenakan jasad kamu itu kotor. Bagaimana dikatakan jasad itu kotor? Kau bentuk, kau bangun, kau bina tubuh jasad jasmani kamu dari barang yang kotor, memakan najis, memakan yang haram. Di dalam berkesucian, memakan yang haram itu mengotori tubuh jasad jasmani, sekaligus mengotori jiwa kamu, mengotori batiniah kamu. Apa-apa yang kau makan itu, apa-apa yang kau masukkan ke dalam perutmu itu, itulah yang menjadi darah dan daging kamu. Apa-apa yang kotor, apa-apa najis, apa-apa yang haram itu, itulah yang membentuk tubuh jasad jasmani kamu sebagai rumah atau baju daripada jiwa kamu itu. Jadi kalau baju daripada jiwa kamu itu, rumah daripada nyawa kamu itu kotor, bagaimana jiwa kamu itu? Bagaimana perasaan daripada nyawa kamu itu? Tentu tidaknya. Inilah di dalam risalah rahasia ilmu kesucian. Sebagaimana tajuk ataupun judul topik malam ini, topik kita malam hari ini, mengapa engkau mengenal Tuhan? Mengapa engkau mengetahui Tuhan? Mengapa engkau belajar mengenal Tuhan, mengenal Allah? Di akhir pengenalan kamu, di akhir pemahaman kamu, mengatakan, mengikrarkan, kau pula yang jadi Tuhan. Banyak di sini yang kemarin jadi Tuhan. Banyak kemarin di sini yang mengaku akulah Tuhan, akulah sebagai Tuhan, akulah wujud Allah, akulah wujudullah. Ada kan? Ada. Kalau gitu aku jadi Tuhan juga.
Kalau kau boleh jadi Tuhan, tentu aku boleh jadi Tuhan. Nah, bagaimana kalau Tuhan sama Tuhan bicara? Apa jadinya dunia ini? Tidak kau sadari perkataan kau itu, pengakuan kau itu sudah membawa kesyirikan. Kesyirikan itu wujud dari kekafiran. Syirik itu tidak diampunkan Allah. Tidak pernah Allah mengasihi, tidak pernah Allah meridai kepada sesiapa mendekati syirik atau melakukan kepahaman, keyakinan syirik atau berbuat syirik. Apa itu syirik? Mempersekutukan Allah kepada dirinya, menyatukan Allah kepada dirinya, mewujudkan Allah ke dirinya, apalagi dirinya sebagai wujud Allah. Kau ucapkan pun, kau syirkan pun, kau rahasiakan pun, itu syirik. Diizharkan, tidak diizharkan, kau lafazkan, tidak kau lafaz pun, maka itu syirik. Syirik hafi, syirik hafizun hafi. Yang kau ucapkan itu, terdengar itu, kau syirik jali. Kau sirkan, kau rahasiakan pun, itu syirik hafi. Tidak kau rasakan, tidak kau sedari, syirik hafizun hafi. Inilah karena salahnya guru, sesatnya guru itu, maka menyesatkan murid. Guru yang tidak tahu diri menyesatkan murid. Guru yang jahil menyesatkan murid, sehingga murid itu sesat lagi, tersesat dan disesatkan. Inilah sesat lagi menyesatkan. Apabila kepahaman engkau wujud Allah. Wujudullah itu wujudnya Allah, kezahiran Allah, penampakan Allah. Ini dari mana kitabnya, gurunya siapa? Adakah kau ini wujud Allah? Tak sedarkah kau ini diciptakan Allah? Berapa banyak sekarang kepahaman-kepahaman semua wujud Allah, semua kelakuan Allah, segala-galanya wujud Allah. Ini paham dari mana? Siapa mengajarnya? Ini gurunya siapa nih? Tak malu kah mengajarkan begitu kepada umat nih? Macam mana kita nih Allah? Tak paham kah laisa kamitslihi syai'un? Tak tahu kah makna laisa kamitslihi syai'un? Tidak serupa dengan diri kamu. Tidak ada setara apapun yang boleh menyetarakan Allah itu. Allah itu tidak ada setaranya, tidak ada umpamanya, tidak ada sebutannya, tidak ada yang boleh menyekutukan apa-apa yang diciptakan. Dengan dirinya sendiri pun jangan disekutukan. Allah tidak boleh kau sekutukan dengan apa-apa pun yang diciptakannya, termasuk dengan dirinya sendiri. Cobalah, dengan diri Tuhan pun tidak boleh disekutukan, apalagi kau pula wujud Tuhan. Perkara kau esok ini sesat, kau esok berumpama-umpama pun tak boleh. Nanti dia berdalil-dalil di situ, al-insan syirihi wa ana syiruhu wa sifati. Sesungguhnya manusia itu adalah rahasia Tuhan dan Tuhan itu adalah rahasia manusia. Tapi bukan manusia itu bentuk Tuhan, bukan
bukan manusia itu wujud Tuhan. Jangan kau katakan diri kau wujudullah. Syirik. Salah itu. Kafir adanya membawa kerusakan, kebinasaan. Sengaja tidak disengaja, tahu tidak tahu, sadar tidak sadar, syirik. Allah tidak ampunkan syirik. Beritikaf, tahu beritikaf. Dihakikatkan diri itu, sesungguhnya hakikat diri ini adalah wujud Tuhan. Hakikat diri kita ini bentuk Tuhan. Hakikat diri kita ini umpama Tuhan. Sesungguhnya diri kita ini hakikat. Dikatakannya hakikat itu, sesungguhnya hakikat ini adalah Allah. Wujudnya Allah. Dikasihnya bahasa Arab, dibuat-buatnya pakai bahasa Arab. Jadi kau tak paham makna dari yang kau sebutkan itu, makna yang kau ucapkan itu membawa kesyirikan. Allah tidak ada samanya, Allah tidak ada bentuknya, Allah tidak ada rupanya, Allah tidak ada asmanya, tidak ada af'alnya, tidak ada sifatnya, tidak ada zatnya. Macam mana pula bentuk kau bentuk Allah? Macam mana pula rupa kau rupa Allah? Macam mana pula kau katakan wujud diri kau wujud Allah? Ini pengajian dari mana? Gurunya siapa? Paham tak? Laisa kamitslihi syai'un. Apabila laisa kamitslihi syai'un, tiada setara apa-apapun, tiada menyerupai, tiada bersamaan, tiada setara apa-apapun yang diciptakan Allah itu, lagi dengan dirinya sendiri. Jangan kau setarakan, jangan kau sekutukan aku, kata Allah, dengan apa-apa yang kuciptakan, termasuklah dengan diriku sendiri. Kau ini ciptaan Tuhan dah. Kau ini diciptakan Tuhan atau menciptakan Tuhan? Mengapa kau katakan wujud kau ini wujud Tuhan? Tuhan itu disebut saja salah. Yang boleh disebut itu sesuatu yang boleh kau pandang, yang boleh kau lihat, yang boleh kau ingat, yang boleh kau perkatakan itu sesuatu. Allah sesuatu kan bukan? Allah bukan sesuatu. Jangan kau banding-bandingkan, jangan kau hayal-hayalkan, jangan kau umpama-umpamakan. Tidak boleh kau tempuh dengan akal, tidak boleh kau tempuh dengan pikiran, tidak boleh kau tempuh dengan ilmu. Allah itu tidak boleh kau jumpa dengan apapun, termasuk dengan ilmunya sendiri. Tidak boleh. Allah itu tidak boleh kau kenal. Dikenal tak boleh. Diingat salah, kau cari semakin jauh, kau dekat semakin hilang. Kau pelajari salah, kau kaji-kaji semakin salah, kau cari-cari semakin hilang, kau ingat-ingat semakin lupa. Tidak dapat ditempuh dengan ilmu, termasuk dengan ilmu Allah sendiri. Kau kejar, kau kaji dengan ilmu Allah sendiri, itu tidak dapat. Ilmu Allah, mencari Allah, mengenal Allah dengan ilmu Allah, tidak boleh. Apalagi dengan ilmu manusia, apalagi dengan ilmu syariat, apalagi dengan ilmu tarekat, apalagi dengan ilmu hakikat, ilmu marifat. Tidak boleh. Tak boleh dicapai dengan ilmu. Tidak boleh ditempuh dengan ilmu apapun. Ilmu segala ilmu tidak dapat dijangkau. Apa lagi? Macam mana nak menggambarkannya lagi? Laisa kamitslihi syai'un. Itulah makna laisa. Disebut saja salah.
Yang boleh disebut itu sesuatu tidak? Yang boleh kau ingat itu sesuatu ke tidak? Inilah pengenalan sebenar-benar kenal kepada Allah. Inilah pelajaran risalah rahasia ilmu bab kesucian. Tiada kesyirikan kepada dirimu, tiada mendatangkan kesyirikan, tiada merasakan kesyirikan. Nur mutiara ma'rifat Allah. Al-haq wa jahakal batil innal batil kana zahuqa. Maka di dalam risalah rahasia ilmu bab kesucian ini tiadalah kesyirikan lagi, tiadalah kemaksiatan lagi. Kenal sebenar-benar kenal kepada Allah, diri zat maha suci, sehingga kau dikenal Allah, dikasihi Allah, disuka Allah, diridai Allah. Berapa banyak sekarang kajian-kajian yang mengafirkan diri, berapa banyak pengajian-pengajian syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Ujungnya, endingnya, penamatnya mengaku dirinya Tuhan, mengaku dirinya sebagai Tuhan. Tidak boleh bercakap-cakap dengan orang, ditakut-takuti. Tidak sah syahadat kamu, batal syahadat kamu kalau kau tidak mengikuti seperti ini. Bahkan ada yang menyuruh, yang mengatakan mengeluarkan ruh, memperjalankan ruh. Ruh tidak boleh dikeluarkan, ruh tidak boleh berpisah dengan jasad kamu. Jangan kau keluarkan ruh kau itu. Belum ada yang boleh membuka, membawa, mencabut roh itu, belum ada. Roh itu hak Allah. Tidak ada yang boleh pegang-pegang roh itu, apalagi nak mengeluarkan roh pula. Nak dipisahkan pula jasad ini dengan roh ini. Ilmu dari mana? Itu siapa gurunya? Malaikat saja tidak mampu mengeluarkan roh. Malaikat itu tidak boleh, tidak mampu mengeluarkan roh, lagi kau pula. Lagi pula guru yang kotor. Tahu guru yang kotor? Semua dimakannya. Dimakannya semua. Pemakan segalanya. Segalanya dimakannya. Itu bukan guru, itu setan itu. Tahu setan? Setan ini semua dimakannya, dimakannya semua, segalanya dimakan, pemakan segalanya. Itu setan, bukan manusia itu. Kalau binatang kau makan, hewan kau makan, kayu kau makan, sayur kau makan, itu bukan manusia. Manusia ini sentiasa memperhati apa yang dimakannya. Manusia ini sentiasa memikirkan apa yang mau dimakannya. Karena apa-apa yang kau makan itu, itulah diri kau yang nyata. Apa-apa yang kau makan, yang kau minum itu menjadi darah dan daging kamu. Yang darah dan daging kamu membentuk tubuh jasad jasmani kamu itu. Haram yang kau makan itu, haramlah tubuh jasad jasmani kamu itu. Kotor yang kau makan itu, kotorlah tubuh jasad jasmani kamu itu. Tidak baik yang kau makan itu, tidak baiklah tubuh jasad jasmani kamu itu. Maka hancurlah batiniah kamu, maka cederalah jiwa kamu itu. Karena jiwa kamu itu meliputi tubuh jasad jasmani kamu. Tubuh jasad jasmani kamu itu tempatnya pikiran, tempatnya nyawa, tempatnya akal, tempatnya pandangan, tempatnya pendengaran, tempatnya perbuatan. Jadi kalau tempatnya itu sudah kotor, perbuatannya kotor. Itu makanya pandangan kamu sentiasa memandang yang maksiat. Pendengaran kamu sentiasa
mendengarkan maksiat dikarenakan tubuh jasad jasmani kamu itu kau bentuk dari hal-hal yang kotor, kau bina dari hal-hal yang haram. Itulah pandangan kau pandangan yang haram, pendengaran kau pendengaran yang haram, pikiran kau pikiran yang haram. Karena tubuh jasad kau itu haram. Paham ini? Apabila kau memakan yang haram, apabila kau memakan yang kotor, jasad kau itu haram. Kalau jasad kau itu haram, bagaimana kau sembahyang? Bagaimana jiwa kau mau tenang? Bagaimana hati kau mau tenteram? Bagaimana kau mau melakukan sembahyang yang tubuh jasad jasmani kamu haram, kotor, najis? Di dalam surah Al-Maidah ayat 3 diharamkan darah, tidak ada kecualinya di situ. Bagi kaum hawasul hawas, bagi kaum bab kesucian, darah itu haram, setetes pun haram, dicuci pun haram, dimasak pun haram. Yang mengalir haram, yang tak mengalir pun haram juga. Darah hewan haram, darah manusia haram. Semua yang namanya darah itu haram dalam bab kesuci, dalam bab kesucian. Dalam bab syariat, bab awam boleh. Yang berdarah apabila dicuci boleh dimakannya. Yang berdarah kalau dimasak boleh dimakan. Beda kan? Berbeda kan? Ikan yang berdarah dicuci, dimasak jadi halal darahnya. Ayam yang berdarah disembelih, dimasak, dicuci jadi halal darah ayam itu. Sapi, lembu disembelih, dicuci, dimasak jadi halal darah sapi itu. Ini di bab awam. Itu di bab syariat. Coba kau perhatikan ustadz, guru, ulama syariat, ulama tarekat, guru hakikat, guru makrifat. Kehancuran jasadnya, kerusakan jasadnya, tubuh jasmaninya rusak, penyakit banyak masuk di tubuhnya, dikarenakan dia tidak pernah menjaga makannya, dikarenakan pemakan segalanya. Maka dikatakannya Tuhan memberikan penyakit katanya. Dituduhnya Tuhan mengujinya, dituduhnya Tuhan memberi ujian kepadanya. Apa pula penyakit jadi ujian? Kau sendiri yang salah makan, kau sendiri yang tak pandai makan, semua kau makan, penyakitlah adanya. Haiwan itu makanannya tak pernah dicucinya. Binatang kalau mau makan pernah tak dicucinya makanannya? Binatang pernah tak kalau mau makan dimasaknya dulu makanannya? Pernah tak? Kotor itu. Berarti tubuh jasad jasmani binatang itu kotor. Itulah dalam bab kesucian, binatang ini tidak boleh dimakan, kotor. Tubuh hewan itu, daging hewan itu, jasad hewan itu dibentuk dari makanan yang kotor. Maka daging hewan itu kotor. Kau cuci pun, kau masak pun, kau sembelih pun, dianya kotor. Kau cuci pun binatang itu, daging hewan itu kau cuci pun, kau sembelih pun, dia tetap kotor. Karena hewan itu makan yang tai dimakannya, bakteri dimakannya, virus dimakannya, yang haram yang halal dimakannya. Binatang itu tahu tidak dia mana yang haram mana yang halal? Itu pula yang kau makan. Kan bodoh kau. Berapa banyak ulama makan binatang?
Berapa banyak guru yang makan hewan, otaknya otak binatang, otaknya otak hewan, karena bentuk karakter hewan itu, sifat hewan itu berpindah kepada si guru yang pemakan segalanya itu. Berapa banyak guru yang tidak paham makan, berapa banyak ulama tidak tahu makan, maka kehancuran tubuhnya. Ini dikatakannya memaki ulama. Ada nak aku sebutkan nama ulama di sini? Ada nak aku sebutkan nama guru di sini? Mengapa kau yang tersinggung? Ada aku sebutkan namanya? Ustadz Hadi, Guru Hadi setan. Ada nak aku sebutkan? Mengapa kau yang merasa? Sesiapa merasa, itulah pelakunya. Kalau kau tak berbuat, kau tidak merasa terhina. Kalau kau bersih, kau tak merasa tersinggung. Wali sekalipun, kalau dia tidak menjaga pemakanannya, tidak menjaga kesucian dirinya, itu bukan wali. Itu wali. Wali dari mana kau tak pandai makan? Wali dari mana kau tak bersih? Wali dari mana kau tak suci? Itu wali jadi-jadian. Berapa banyak orang dituduh-tuduh wali, berapa banyak orang dinobat-nobatkan menjadi wali, yang sesungguhnya dia itu wali setan, itu wali kekotoran. Tahu wali setan? Pura-pura jadi wali, rupanya kuat wali. Nggak malu ke kau dikatakan orang wali? Kau tak pandai makan. Tak malu ke kau disebut wali? Kau makan yang kotor. Nggak tahu kau mana makanan yang bersih, mana makanan yang kotor. Tidak tahukah kau makanan yang haram dan yang separuh haram? Separuh halal, separuh haram, separuh haram, separuh halal. Ada lagi makanan yang subahat, tidak paham dia. Mana pula guru tak tahu ayat atau surah Abasa ayat 24. Sungguh-sungguh manusia itu sentiasa memperhati makanannya. Sesiapa manusia yang tidak memperhati makanannya, maka bukan manusia. Siapa yang tidak memperhatikan makanannya, manusia setengah hewan, setengah setan kau. Cobalah kau perhatikan binatang itu. Selama hidupnya, apabila dia mau makan, tidak pernah dicucinya makanannya itu, tidak pernah dimasaknya makanannya itu, tai pun dimakannya, kotoran pun dimakannya. Nah, begitu juga manusia ini. Terbentuknya hewan itu, hidupnya hewan itu, besarnya daging hewan itu dari kotoran. Tahu dari kotoran? Besar hewan itu, hidup hewan itu dari kotoran, yang najis, yang bersih, yang kotor dihantamnya semua. Kau makan pula binatang itu. Berapa banyak orang menuduh Nabi makan hewan. Berapa banyak orang menuduh Nabi makan binatang. Nabi kan makan kambing, Nabi kan makan binatang katanya. Kurang ajar betul itu manusia. Fitnah itu. Itu bukan umat Nabi Muhammad. Sesiapa yang mengatakan Nabi suka makan binatang, itu manusia setan. Ada hadis Nabi. Apa sabda Nabi? Jangan kau jadikan perutmu bagaikan kuburan bangkai Jangan kau jadikan perutmu tempat kuburan bangkai binatang. Tidak ada lagi perkataan atau tidak ada lagi tafsirnya kecuali Nabi melarang makan binatang. Nabi melarang makan hewan. Berapa banyak dikatakannya makan binatang ini sunnah Nabi pula. Berarti yang dilakukan Nabi yang mana?
Nabi Muhammad itu bersih, Nabi Muhammad itu suci, Nabi Muhammad itu siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Tidak ada Nabi itu melanggar apa yang diperkatakannya. Tidak ada Nabi melanggar apa yang sudah disabdakannya. Nabi makan kambing, mari kita makan kambing. Dengan tai-tai kambing kita makan semua. Dengan kulit-kulit kambing, dengan kaki-kaki kambing, dengan darah-darah kambing dimakan semuanya. Percaya kau Nabi Rasulullah siddiq, orang yang siddiq, orang yang amanah. Percaya kau mau makan yang berdarah-darah. Nabi bodoh kan Nabi kita? Itu makanya tidak mendapat syafaat, tidak mendapat keberkahan, tidak mendapat hidayah. Jangan kau makan hewan, kata Nabi. Jangan kau masukkan ke perutmu itu binatang. Itu kan tanda kan? Itu makanya dipakai kaum hawasul hawas. Jangan kau memakan hewan, karena sudah dikaji, ya. Kebanyakan manusia ini sakit, penyakitnya daripada binatang, daripada hewan. Berjangkitnya penyakit itu, terjangkitnya, berpindahnya penyakit itu daripada hewan, daripada binatang. Lihat orang yang tidak pernah makan hewan, sehat tubuhnya, sehat jasmaninya, sehat batinianya, sehat rohaninya, karena bersih pikirannya. 28 hari kau makan, kau minum, akan mendapatkan sel-sel yang bersih, sel-sel yang baik. 28 hari kau makan, kau minum, mendapatkan setetes darah yang bersih, darah yang suci. Itulah yang bercahaya pada diri kamu. Itu maka bedanya pengajian syariat, pengajian awam ini sangat berbeda sekali dengan bab hawasul hawas, dengan bab dengan kesucian beda. Itu makanya dikatakan orang bab kesucian ini ajaran sesat katanya, ajaran salah. Maksudnya sesat dari dirinya, maksudnya salah dengan dirinya. Diri yang mengatakan sesat itu karena kebodohannya. Dihina orang kamu, dikeji orang kamu, karena kamu tidak mau memakan yang kotor. Difitnahnya Nabi kita, dikatakannya Nabi kita suka makan binatang. Nabi pernah sakit enggak? Nabi pernah sakit enggak? Kenapa kau sakit? Ini kan boleh kau pikirkan. Kan boleh diadakan riset, boleh diadakan kajian mengapa Nabi kita itu tidak pernah sakit, mengapa Nabi kita itu sehat terus. Nabi kita bersih, Nabi kita suci, bersih makanannya, bersih pikirannya, bersih jasmaninya, bersih hayalannya, bersih pandangannya, bersih pendengarannya, bersih hatinya, rasanya, bersih perbuatannya. Kulu jasadnya bersih dan suci. Itu. Kembali ke topik kita. Mengapa kau mengenal Tuhan? Mengapa kau mengetahui Tuhan? Akhir dari pelajaran kau pula yang mengaku, kau pula yang merasa, kau pula yang berikrar bahwasanya diri kau itu adalah wujud tuh. Ini yang banyak sekarang ini. Mengajarkannya ini bisik-bisik, ini rahasia-rahasia, berdua-dua nih. Jangan kau bagi tahu orang lainnya. Jangan disebut-sebut, sembunyi-sembunyi, iya kan?
dikasih tahu sama orang, tidak boleh disebut-sebut sama orang. Habis itu dia disebutkannya pula lagi sama temannya, disampaikan pula, jangan sebut-sebut lagi ya. Yang disebut-sebutnya itu disebutkannya pula, jangan bilang-bilang kan. Jangan bilang-bilang, udah berapa kali bilang itu. Lama-lama satu kampung dibilangnya semua. Jangan bilang-bilangnya Beb, jangan bilang-bilangnya ya, jangan bilang-bilangnya ketua, jangan bilang-bilangnya. Itu berapa kali bilang. Mengapa kau tuh boleh ditipunya begitu? Mengapa kau boleh diajarkannya seperti itu? Karena kau memakan yang kotor. Jadi apa yang didoktrinnya kepada kamu, apa yang disampaikannya kepada kamu itu, sehingga rusak akal pikiran kamu itu. Kenapa nggak ditanyakan kepada dia, kau wujud kau ini Tuhan ke tidak? Yang mengajarkan, yang mengatakan wujud kau ini wujud Allah, wujud dia wujud Allah ke tidak? Mengapa pula wujud kau wujud Allah? Jadi kalau dia Allah, kau pun Allah juga. Jadi Allah sama Allah ini bercakap. Jadi kalau makan, Allah makan. Kalau kawin, Allah kawin. Nanti kalau lahir anak Allah gitu. Bagaimana? Itu tidak boleh. Kau rasakan diri kau wujud Allah, tidak boleh. Kau umpamakan wujud kau wujud Allah, tidak boleh. Berumpama-umpama, beriktikaf-iktikaf, berhakikat-hakikat, bermakrifat-makrifat. Inilah banyak yang mengaku Islam, banyak sekali jadi Tuhan. Agama-agama lain tak ada yang berani dirinya itu dikatakannya Tuhan. Cuma Fir'aun aja. Tahu, kenal tak kalian sama Bang Fir'aun? Siapa yang berani mengatakan wujud dirinya wujud Tuhan itu? Bang Fir'aun itulah. Brother. Cuma Fir'aun yang berani mengisbatkan dirinya, mengiktikafkan dirinya, mengikrarkan dirinya itu wujud Tuhan. Jadi siapa yang mengajarkan wujud engkau itu wujud Tuhan, itu anak buah Fir'aun itu. Itu murid Fir'aun. Agama lain, tahu agama lain? Tidak pernah mereka itu berani mengatakan dirinya itu wujud Tuhannya. Belum ada agama-agama lain yang berani mengatakan dirinya itu wujud Tuhannya. Tidak ada. Tapi di agama Islam inilah yang paling banyak. Diam-diam, sembunyi-sembunyi. Kalau tidak batal syahadat. Kalau tidak begitu nanti batal syahadatnya. Syahadat dia seorang aja yang betul. Habis itu bayar pula 1 juta lagi seorang. Dikumpulkan uang, dibodoh-bodohin guru. Nah, sekarang kalian ini tidak boleh lagi dibodoh-bodohkan guru, tidak boleh ditipu sama guru lagi. Macam-macam disuruh guru. Coba lagi. Kita dalam bab kesucian tidak ada membayar begitu. Adapun kita ini diajarkan membayar zakat, infak, wakaf. Dalam Islam nih hanya ada wakaf, zakat, infak, sedekah, sedekatul jariyah, itu yang ada. Tidak ada bayar-bayar uang pengajian, tidak ada bayar-bayar ilmu, tidak ada pakai bunga ini, bunga itu, bawa bunga 7 rupa, bawa nasi 7 warna, bawa kain. Ini mau kenduri atau apa? Bawa ayam hitam, bawa ayam putih, hitam giginya, hitam darahnya, hitam dagingnya, hitam matanya. Itu bukan ayam itu.
Hitam semuanya, darahnya hitam, kepalanya hitam, dagingnya hitam, bulunya hitam, taiknya hitam. Coba kau suruh gurunya yang cari, boleh tidak didapatkan? Itu bukan ayam, itu setan itu. Disembelih ayam supaya dapat ilmu, supaya kuat sadarnya. Yang satu pegang ayam hitam, yang satu pegang ayam putih. Mau diapain itu? Habis itu bawa kelapa, bawa cabai, bawa garam, bawa kunyit, bawa serai. Apa hubungannya ilmu dengan ayam hitam, ayam putih? Tidak ada, Nabi tidak pernah buat begitu. Tidak ada itu. Tidak ada kau dapat ilmu dengan ayam putih, ayam hitam itu tidak ada. Tidak pernah, Nabi tidak pernah buat. Nabi tidak pernah minta upah mengajarkan apa-apa yang diajarkan oleh Nabi, itu tidak ada. Adapun Nabi menyuruh bayar zakat, laksanakan zakat, tunaikan zakat, lain itu tidak ada. Tidak ada pakai mahar-mahar, tidak ada pakai bunga-bunga. Bunga tidak ada hubungannya dengan ilmu. Ilmu tak ada di bunga, ilmu tak ada di ayam. Tidak ada pakai mahar-mahar. Macam mau kawin aja mahar-mahar. Aku takut kau dikawini sama guru itu nanti. Sudah dibayarnya mahar kau, tentu dikawininya kalau gitu. Kalau mau kawin, kawin baik-baik, nikah baik-baik. Jangan pakai ayam hitam, ayam putih pula. Dikumpulkan ini, dikumpulkan itu. Banyak sekali syaratnya tuh. Disembelih ayam hitam, disembelih ayam putih. Bunga 7 rupa. Nasi ketan 21-25 macam. Ini kenduri setan, kenduri jin itu. Kalau tidak ada itu tidak masuk ilmunya kan? Itu guru penipu, itu pendusta. Mengada-ngada. Itu mengadakan ritual-ritual. Tahu ritual-ritual? Hah? Itu ajaran sesat lagi menyesatkan. Tidak ada Islam begitu, tidak ada. Nanti kau ditangkap Majelis Ulama Indonesia. Diharamkan kau mengajarkan, meminta, membuat ritual-ritual. Tidak ada Islam ritual-ritual macam itu. Sesajen-sesajen itu tidak ada dalam Islam. Ditangkap kau nanti. Sesat. Mana ada dalam sejarah Islam pakai bunga ini, bunga itu, ayam hitam, ayam putih. Tidak ada sejarah Islam. Itu ajaran kotor, itu ajaran setan itu. Ya? Jangan kau ikuti. Tidak ada mengajarkan yang baik itu, ya. Mengambil upah, mengambil bajaran, mengambil gaji itu tidak ada. Kecuali kau diberi hadiah. Suka orang kepada kau, sayang orang kepada kau, berterima kasih orang kepada kau, dibagi orang kau hadiah, dibagi orang kau duit, itu baru halal kepada kau. Kalau kau minta-minta, kau tarif-tarifkan, kau buat-buat bayaran, nanti kau rasakan, wahai guru, jaga kau. Berkah itu kalau murid membagi kau, murid itu membagi hadiah kepada kau, itu yang berkah. Kalau minta-minta kau jangan. Begitu juga aku tidak pernah mengatakan harus bayar sekian, harus mahar sekian, bawa ini, bawa itu, syarat ini, syarat itu, mahar ini, mahar itu, bai'ah ini, bai'ah itu. Tidak ada. Jangan kau jual apa-apa, jangan kau bayar apa-apa kepada murid yang kau ajarkan risalah
rahasia ilmu bab kesucian. Sebab itu sudah sumpah. Karena guru aku mengajarkan, jangan kau mengambil upah, jangan kau mengambil bayaran, jangan kau mengambil hitungan-hitungan apapun, jangan kau tukar dengan apapun apa yang kau sampaikan risalah rahasia ilmu bab kesucian. Lalu bagaimana guru? Kami senang, kami besar hati, kami mau membagi. Itu lain ceritanya. Itu tidak ada patokan, itu tidak ada ketetapan. Dikasih atau tidak dikasih sama saja. Ini ada guru kalau nggak dikasih mukanya macam hantu, merajuk gurunya. Amplopnya separuh, besok tak datang lagi dia. Tahu guru merajuk? Kalau separuh duitnya, kalau sedikit duitnya, besok tak ceramah lagi dia. Tak mau lah dia dipanggil lagi. Ulun kada masa, kalau kada waktu lah. Amplop pian tu, kada cukup. Banyak alasannya. Sentiasa menjual ayat-ayat Allah. Kalau ayat-ayat Allah kau jual masih bagus lagi. Ini kesesatan yang kau jual, kesesatan yang kau ajarkan. Di dalam risalah bab kesucian ini, yang diajarkan itu sesuai apa yang disampaikan di dalam Al-Quran itu. Melaksanakan zakat, membayar zakat itu ada. Itu untuk diri kamu. Itu bukan aku yang menyuruhnya, tapi perintah Allah. Aqimi sholat wa aqimu zakat. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Itu yang ada. Tidak ada pungutan-pungutan liar ini, tidak ada. Oh yuran ini, yuran itu, beli makanan sama-sama kita makan. Itu pun tidak dipaksa juga. Mau kau laksanakan, tidak mau kau sudah. Tapi kalau sudah bersyarat-syarat, sudah bermahar-mahar macam itu, ambil keputusan sembunyi-sembunyi dalam kamar, berbisik-bisik, mengangkat-ngangkat harta karun. Nanti kunyit jadi emas, kayu jadi emas, disimpan, diambil tanah kuburan sampai mati kau itu tidak akan pernah jadi emas ini. Harta karun ditipunya kau. Itulah guru-guru penipu. Berapa banyak itu kan Dimas Kanjeng itu yang di Jawa sana itu kan itu dibikinnya, penipu, penusta. Tidak tahu kalian yang bikin uang dulu. Yang masuk TV itu, yang boleh melipat-lipat gandakan uang, akhirnya otaknya yang terlipat, melipat-lipat gandakan uang, kan bodoh. Sampai pula ke sini lagi boleh simpan-simpan emas. Mengaku-ngaku wali. 1 juta tahun kau simpan tak jadi emas tuh. Nada. Tidak logika itu. Ya. Jangan kau simpan-simpan lagi deh. Cepu emas, nipu. Tak boleh dibuka, tak boleh dibuka. Kalau kau buka, ketahuan dia menipu. Kenapa dikatakan jangan dibuka? Supaya jangan ketahuan dia menipu. Tapi ada yang berani dibukanya. Ketahuan itu guru penipu. Banjarmasin ini tempatnya wali. Banjarmasin ini tempatnya orang-orang yang beriman, tempatnya orang-orang saleh, tempatnya orang-orang wara. Jangan kau kotori dengan ajaran-ajaran yang kotor. Banjarmasin ini kota pengajian. Banjarmasin ini kota-kota orang beriman, orang baik-baik. Kota orang-orang yang beramal saleh. Tempatnya para wali, tempatnya warasatul anbiya. Ini kota Banjarmasin. Boleh tahu kalian sejarahnya. Jangan kau kotori dengan ilmu-ilmu begitu. Sejarahnya Syekh Ahmad Arsad Al-Banjari sebagai ulama besar dari kota Banjarmasin ini. Itulah orang yang wara, itulah orang yang kuat agamanya.
Nggak ada pakai ayam putih, ayam hitam, nggak. Nggak ada menyuruh ini, menyuruh itu. Siapa yang tak kenal dengan Syekh Ahmad? Syekh Ahmad Arsyad Al-Banjari, Allah yarham. Kembali ke diri Zat Maha Suci. Muridnya sebenar-benar muridnya itu, sebagaimana guru sebenar-benar guru. Mengapa kesini? Kenapa dikatakan Al-Banjari? Mengapa disebut di belakang namanya itu Al-Banjari? Di Mekah pun, di Madinah pun kami mengenal beliau, Sidin itu Allah yarham, sebagai dari atau asal dari Banjarmasin. Itu makanya di belakang Al-Banjar, tanah tumpah atau keturunan Banjarmasin, orang Banjar nah sini. Tapi kesininya dikotorinya, disalah-salahkan. Nanti datang bencana, datang bala bencana. Begitu bagusnya tanah Banjarmasin ini, begitu hijaunya tanah Banjarmasin ini, tidak pernah terjadi tsunami, tidak pernah gunung meletup di sini, tidak pernah terjadi banjir bandang di sini, dikarenakan karamah guru-guru kita yang wara, guru-guru kita ini yang benar. Kamu kotori ilmu orang-orang yang sudah melaksanakan syariatullah, syariat Rasulullah. Nanti datang bencana. Ingat itu, ya. Jangan nak jadi Tuhan lagi. Buang ilmu itu semua. Kami ini kemarin banyak yang jadi Tuhan, guru. Kami ini mantan Tuhan semuanya. Mantan Tuhan. Kami ini sesat, guru. Kami tidak mau lagi jadi Tuhan. Pensiun jadi Tuhan kan? Pensiun sudah jadi Tuhan. Mana ada Tuhan macam itu? Tidak ada. Tuhan sudah ada, jangan kau tuhankan lagi yang selain Tuhan. Jangan kau menuhankan yang bukan Tuhan. Jangan pula kau menuhankan diri kau. Jangan pula kau mengakui diri kau Tuhan. Sedangkan Tuhan tidak boleh dituhankan, apalagi menuhankan diri kau, apalagi menobatkan, mengakui bahwasanya kau wujud Tuhan. Tuhan saja tidak boleh diwujudkan, Tuhan tidak boleh dinyatakan, apalagi kau pula. Kenapa Tuhan tidak boleh diwujudkan? Sudah wujud, sudah sedia wujud, jangan kau wujudkan lagi. Tuhan sudah nyata, jangan kau nyatakan lagi. Batal. Terkejut aku. Tadi malam Tuhan dipanggil semua datang. Kita pengajian, berhenti lagi jadi Tuhan. Hah? Rupanya tadi malam banyak Tuhan yang datang. Yang manggil datang pun Tuhan juga. Subhanallah. Bahaya pengajian macam itu. Siapa lagi yang mau jadi Tuhan di sini? Siapa lagi yang mengaku dirinya Tuhan? Ada lagi kah? Hah? Ada lagi di sini yang mau mengaku dirinya Tuhan? Ada lagi kah? Ya. Masih mau jadi Tuhan kah? 2 orang yang tak mau jadi Tuhan, yang lain ini hantu. Ditanya baik-baik, adakah kau lagi di sini kau mau merasakan lagi jadi Tuhan? Ya. Masih mau jadi Tuhan lagi kah? Ya.
Aku bukan Tuhan, macam mana nak jadikan kau Tuhan? Sampai malaikat aja takut sama kau. Iya. Apa tak takut malaikat dengan kau? Yang tahu malaikat itu Tuhan sudah Bang, apa bang? Aku tadi masuk ke sana, takut aku. Kenapa? Banyak kali Tuhan di sana. Ada yang kecil, ada yang perempuan, ada yang laki-laki. Ada yang gemuk, ada yang kurus. Di mana kau lihat? Itu tempat pengajian. Siapa yang ngajarkan? Ada itu guru bisik-bisik. Kalau mau mengambil keputusan, dipanggil, bawa ayam hitam, ayam putih, bawa pulut warna-warna, bawa bunga 7 warna. Habis itu jadi Tuhan. Jangan bilang-bilang sama orang. Habis itu dibilang pula lagi sama kawannya. Sana sini dibilang. Ada lagi kah berpikiran? Ada lagi kah keyakinan kamu yang kamu itu boleh jadi Tuhan? Ada lagi kah? Tidak. Mau lagi kah, Pian? Tidak. Buang itu ya. Keluar dari ajaran yang begitu. Keluar kamu dari kepahaman begitu. Sesat, itu syirik itu. Sengaja tidak disengaja, tahu tidak tahu, bisik-bisik pun juga, dalam hati kau pun juga syirik. Kalau ada merasa beritikaf kalau kau itu adalah wujud Allah. Jangan ya. Wujudullah itu hati-hati kamu. Itu artinya wujud Tuhan, wujud Allah. Mana pula muka kau itu macam wujud Allah? Tidak malu kah? Kalau Allah itu berwujud, Allah bukan lain. Allah lain. Tidak ada wujudnya, tidak ada bentuknya. Yang ada rupa itu sesuatu, yang ada bentuk itu sesuatu, yang ada namanya sesuatu, yang ada sifatnya sesuatu, yang ada zatnya sesuatu. Itu semua bukan Tuhan, termasuk yang berbunyi, termasuk yang bercakap, termasuk yang menyampaikan. Segala sesuatu, segala yang sesuatu bukan Tuhan. Apa saja yang kau lihat, apa saja yang kau dengar, apa saja yang kau rasa, apa saja yang kau pikirkan, itu bukan Tuhan. Yang boleh kau rasa-rasa, yang boleh kau lihat, yang boleh kau dengar, yang boleh kau raba, yang boleh kau nampak, dan yang tak nampak. Tengok. Yang nampak, yang tak nampak, yang boleh kau rasa, dan yang tak boleh kau rasa, itu bukan Tuhan. Dirasa salah, tak dirasa pun salah. Yang boleh kau lihat, dan yang tak boleh kau lihat, itu bukan Tuhan. Yang boleh kau hayalkan, yang tak boleh kau hayalkan, bukan Tuhan. Yang kau ingat dan yang tak boleh kau ingat, bukan Tuhan. Itu semuanya sesuatu. Ini kalau salah ini binasa kamu, hancur kamu dimakan tanah. Kullu nafsin zaikatul maut. Paham kullu nafsin zaikatul maut? Tiap-tiap yang tidak esa kepada ruhnya akan merasakan mati. Sesiapa yang esa kepada ruhnya, inna lillahi ilaihi raji'un, maka tiada kematian bagi dirinya. Itu makanya guru tidak pernah mati, tetapi kembali asma, af'al, sifat, zat kembali. Ini yang dikatakan ilaihi raji'un. Jadi para guru, sebenar-benar guru,
datang dan kembali, asma kembali. Kembalinya amanah kepada empunya amanah kembali. Jadi bukan dimasukkan ke dalam tanah. Baik, kita masuk soal jawab daripada siapa saja, ya. Jemaah yang mau membuat pertanyaan, perkataan, boleh dibagikan mic-nya, ya. Ayo, ada pertanyaan. Kalau ada yang mau bertanya silakan angkat tangan nanti kita. Adakah ibu bapak? Ada dengan sopan katakan supaya keluar dan jadi wujud lagi. Mana yang buat soalan? Di mana bunyi itu? Beb? Habib. Ayo, Beb, mana Beb? adakah Beb? Pertanyaan Beb. Belum ada. Siapa? Adakah? Mana? Ibu kita mana ibu kita? Mana? Nah, Jemput. mana? Tiap-tiap pengajian nanti di Banjar mesti ada Habib, ya. Habib tak boleh tak hadir. Kalau Habib tak ada duit membeli tiket, kita kumpulkan duit sama-sama, kita balikan tiketnya. Mantap Habib. Kalau tidak ada duitnya untuk sewa hotel, kita sewakan hotelnya. Wah. Kalau tidak ada duitnya untuk beli makanan, kita bagi dia makan. Kalau tidak boleh tidur dia, kita tidurkan dia. Udah mandi? Kalau dia tidak boleh mandi, kita mandikan dia. Tapi jangan disembayangkan. Iya. Ya, Habib mesti ikut dalam pengajian kita. Habib tak ada, saya tak mau datang. Allah. Masih ada yang mau tanya? Angkat tangannya, ayo. Atau break? Jadi saya angkat tangan dulu, ada hadiahnya katanya. Atau break dulu? Ibu masih ada? Apa? Sudah paham semua? Sudah tidak wujud lagi? Atau break dulu? Masih ada yang wujud silakan Pak. Break dulu Nah, Pak. kira tangannya kayaknya seperti tidak wujud gitu. Ada Habib? Ah, iya. Mau tanya Bu? Apa Bu? Ya silakan dulu Ibu, membuka kunci dulu. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Maaf, ini selalu saya yang bertanya, mewakili teman-teman yang lainnya. Untuk kepala dinas. Saya mohon dijelaskan mengenai roh. Oh iya. Tolong dijelaskan sejelas-jelasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi Beb. Apa Beb? Sudah? Apa tadi pertanyaannya Beb? Apa itu? Mohon dijelaskan tentang roh Oh. sejelas-jelasnya. Demikian Tuan Guru. Roh itu kalau dijelaskan harus di tempat yang terang. Kalau roh mau diterangkan, dijelaskan, harus diletakkan di tempat yang Terang. supaya jelas. Oh, sesuai pertanyaannya ya. Minta dijelaskan kan? Mana boleh roh dijelaskan? Roh itu tidak ada wujudnya. Roh itu tidak ada bentuknya, tidak ada rupanya, Seorang mana seperti itu. tidak boleh dirasa, tidak boleh dilihat, tidak boleh didengar. Jadi roh itu tidak boleh diterangkan, tidak boleh dijelaskan. Paham ini? Roh tidak
tidak boleh dijelaskan karena roh itu tidak jelas. Bagaimana mau dijelaskan yang tidak jelas? Ada nampak. Tidak nampak, tidak boleh dilihat. Apa namanya lah? Ya, apa pertanyaan? Hah? Roh itu tidak boleh dijelaskan, tidak ada bentuknya, tidak ada rupanya, tidak ada rasanya. Apa yang dikatakan tidak ada rasa, tidak ada bentuk, tidak ada rupa, tidak ada rasa itu dimaksud apa itu dimaksudkan? Rahasia. Nah, itulah ruh. Itulah yang dimaksud dengan Tidak paham kan? Apakah yang dimaksud? Apa makna ruh? Begitu kan? Iya. Tidak ada bentuknya, tidak jelas, tidak nampak, tidak boleh dipikirkan, tidak boleh diumpama-umpamakan, tidak boleh. Yang boleh kamu rasa-rasa itu, yang boleh kamu lihat itu bukan ruh itu. Kalau boleh kau nampak, kalau boleh kau lihat, itu bukan ruh. Sampai di sini jelas? Sampai di sini paham? Nah, jangan minta dijelaskan ruh itu. Ruh itu tidak jelas. Paham kan? Ruh itu tidak jelas. Maksud tidak jelas itu tidak terlihat dan tidak boleh dijelaskan, tidak boleh diceritakan. Bahasa Banjar kan? Kada boleh diceritakan, kada boleh dilihat, kada boleh dinampak. Kada boleh dipandir-pandirkan. Guring semua nah. Ada lagi, Bib? Masih ada lagi? Ya. Silakan. Sambut, Bib. Sambut. Oh, berdayat kah? Beb, sini aja, Beb. Assalamualaikum ya Guru Alhamdulillah Muhammad akhir. Apakah roh itu berkedudukan? Belum tebut. Apabila roh itu berkedudukan, maka roh itu telah mengambil tempat. Mohon penjelasannya ayat dulu. Kembali lagi, ruh tidak berkedudukan, ruh tidak bertempat. Apabila dia bertempat, maka dia bukan ruh. Ruh tidak di luar jasad, tidak di dalam jasad, tidak di atas jasad, tidak di bawah jasad, tidak di dalam, dia tidak di luar, tidak di tepi, dia tidak di tengah, dia tidak di atas, dia tidak di bawah. Tidak ada tempatnya, tidak berkedudukan. Kalau dia duduk bukan ruh namanya. Kalau berkedudukan, maknanya dia berwajah, bersifat dia. Ada lagi? Sama Beb? Jadi akhirnya kan tidak bertempat. Lalu itu tuh meliputi yang mana? Meliputi diri rahasia. Mantap sih. Tapi dia tidak menduduki. Iya. Dapat saudara ya. Dapat. Masih ada? Tuh mau dilanjutkan? Itu ibu-ibu lagi. Hah? Masih? Oh iya, silakan. Mantap. Yang elok-elok Bu. Mengenai itu yang saya maksudkan, apa itu roh? Tuhan kah?
bukan Tuhan. Ruh bukan makhluk. Ruh tidak boleh diwujudkan. Ruh bukanlah boleh wujud karena tidak ada rupanya, tidak ada bentuknya. Dia bukan cahaya, bukan angin, bukan seperti angin, bukan boleh yang ditiup-tiupkan, bukan boleh ditarik-tarik. Jadi kalau ada orang berkata ini roh ini boleh ditarik-tarik, itu bukan roh. Yang ditarik-tarik ini berwujud, yang ditarik-tarik ini ada bentuknya. Apa pula nak tarik-tarik roh? Ingat macam pokok aja roh. Ada lagi? Kamu pilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mengenai kesyirikan dulu. Apakah kita menyembah Allah itu suatu kesyirikan? Ya, apabila engkau menyembah Allah, ketika kau menyembah masih ada kau sembah yang lain selain Allah, ini menyembah membawa kesyirikan. Jangan kau menyembah Allah apabila kau masih dalam kesyirikan. Jangan sekali-sekali kau berkata mengakui kau menyembah Allah apabila masih dalam kesyirikan. Menyembah Allah itu jangan ada lagi sesembahan yang lain selain Allah. Jangan kau menyembah Allah, di dalam kau menyembah Allah masih ada Allah yang lain yang bukan Allah kau sembah. Batal, syirik, itu maksudnya. Lanjut. Rakas Bedus. Belum kan? Ada yang lagi? Apa pulang? Kalau tidak ada yang mau bertanya, saya coba bertanya. Ya, Beb, silakan, Beb. Soalan yang dulu. Assalamualaikum Karena kelihatan Habib, nah. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Beb. Berkaitan dengan roh ini Tuan Guru. Kebanyakan pemaham dan pemikiran orang selama ini bahwa yang menghidupkan kita ini adalah roh. Apakah begitu adanya? Karena kalau kita mendengarkan pemaham tadi yang dikatakan oleh Tuan Guru, roh itu meliputi rahasia. Di dalam kajian bab kesucian, apabila kita tidak menemukan, bertemu, disaksikan oleh diri rahasia, maka tiadalah roh pada diri kita. Nah, pertanyaan saya, apakah yang selama ini yang mana disebut orang itu yang menggerakkan kita ini, yang menghidupkan, yang berkata kita adalah roh? Demikian yang dapat saya sampaikan, Tuan. Terima kasih. Alhamdulillah, soalan ya, yang sangat baik sekali. Pertanyaan yang bagus sekali. Banyak yang mengatakan digerakkan roh, banyak yang mengatakan dihidupkan roh, sedangkan roh digerakkan. Sedangkan roh itu diciptakan. Mana boleh dia menciptakan gerak? Roh itu digerakkan, roh itu diciptakan. Mana pula roh boleh menciptakan gerak? Kenapa sampai di situ saja? Tapi kalau roh tak ada, kalau roh tak ada, kita ini tak ada. Syirik, saudara. Roh bukan Tuhan. Jangan dituhankan roh itu. Sumber daripada gerak itu bukan dari roh. Roh kan diciptakan. Roh juga digerakkan, roh juga diperintah. Cari ulunya, cari awalnya. Roh ini diciptakan tidak? Diciptakan. Bermakna bukan roh yang menggerakkan, bukan roh yang memimpin di tubuh kita ini. Syiriklah kita. Sampai di sini paham? Sampai di sini paham?
Tuan Guru diterima. Ada lagi? Ini masih ada. Silakan Bu Caca. Assalamualaikum Guru. Guru, saya mau bertanya dulu. Sebenarnya sudah pernah saya titipkan pada Cik Rajak tentang azan. Waktu itu saya titip pertanyaan pada Cik Rajak tentang azan yang pernah saya dengar dari penjelasan Guru, bahwa azan sebenarnya bukan pemanggil untuk sholat. Waktu itu penjelasan Guru kurang saya mengerti sebenarnya yang sejelasnya gitu. Bisakah Guru mengulangi kembali? Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Azan berkumandang itu, suara azan itu bukan menyuruh sembahyang. Azan itu, suara azan itu bukan memanggil untuk sembahyang. Salah itu. Jadi kalau tak ada azan, tak sembahyang kan? Kalau tak terdengar azan, tak sembahyang lah. Tapi kalau si pekat, tuli. Kalau suara azan itu mengajak sholat, mengajak sembahyang, tapi orang peka, orang tuli, di mana nak dengar azan? Hanya orang yang boleh mendengar saja yang dipanggil untuk sholat. Tapi yang tak mendengarkan azan ini bagaimana? Tak sholat lah. Azan itu bukan mengajak orang sembahyang, bukan mendengarkan, bukan mengajak orang sholat. Tapi di dalam azan itu, makna azan itulah mengajak orang sembahyang. Isi daripada azan itu, ruh daripada azan itulah, isi daripada azan itulah mengajak orang sembahyang. Bukan suara azan itu. Jadi tak sama makna orang awam ini, paham awam ini dengan paham hawasul hawas. Jadi makanya siapa yang mengumandangkan azan itu tak sama dengan orang yang menyeru atau memanggil sembahyang. Cobalah kau lihat, kalau buruk suara azannya, tak cantik suara azannya, orang nak sembahyang pun malas kan? Tak semangat orang. Tahu tak? Macam nak mampus, macam nak mau mati. Tak cantik suara azannya, tak bagus. Azan juga kan? Tapi tak sempurna, tak cantik. Tapi kalau cantik azannya, bagus azannya, orang semangat, berisi dia, ada ruhnya azannya, barulah semangat orang sembahyang. Ini tak tahu diri, dah tua dan dah bau tanah pun azan juga. Macam mana orang nak semangat? Suaranya, ucapannya, tajwidnya tidak pas, tak cukup, apalagi imam. Nak semangat orang kalau mendengarkan azan tu tak cantik, tak bagus. Yang muda-muda pun tak mau pula azan. Jadi kalau kita di dalam masjid, kita muda, suara kita bagus, tajwid kita bagus, bacaan kita bagus, kita azan. Jangan disuruh juga orang dah tua-tua dan nak mati itu pula. Nanti habis azan mati pula. Terpekik-pekik, terlulung-lulung. Tak kesian kan? Ada pula yang sakit jantung pula lagi, ada pula yang sakit kolesterol pula. Habis azan langsung disangkanya husnul khotimah, rupanya sakit jantung, kolesterol. Bukan husnul khotimah itu, ya. Itu matinya karena
penyakit. Itu suara orang azan tuh kan diangkat suaranya tuh, ditekan suaranya sekuat-kuatnya. Yang azan ini sakit jantung, ada kolesterolnya, mati tiba-tiba serangan jantung. Dibilangnya wah bagus nih, habis aja langsung meninggal. Apa bagus? Kolesterol. Adiknya kastrol. Itu yang makan kau. Ada lagi cancer. Apa lagi? Apalagi yang baru-baru sekarang nih, Toyota. Corona. Sekarang penyakit aneh-aneh namanya. Bentar lagi helikopter lagi nama penyakit lagi. Ada lagi? Siapa lagi yang buat soalannya? Siapa lagi nak bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau bertanya dulu, apakah yang dimaksud dalam sembahyang di dalam bersucian dulu? Apakah yang dimaksud sembahyang atau sholat dalam bab kesucian? dalam pengajian risalah rahasia bab kesucian? Apa itu sholat? Apa makna tegaknya sholat itu kan? Kenapa dikatakan sudah sholat, sudah sembahyang itu? Bagaimana sholat sebenar-benar sholat itu? Kau tidak lagi melakukan kesyirikan di dalam kau sholat. Jangan ada syirik ketika kau mengerjakan sholat. Jangan lagi ada kau mengingat yang lain selain Allah. Jangan lagi kau merasa-rasa ketika kau berdiri tegak mengerjakan sholat. Tidak boleh ada lagi. Inilah yang dimaksud sholat di dalam bab kesucian. Jangan berangan-angan lagi. Jangan kau memikir-mikirkan lagi ketika kau berdiri mengerjakan sembahyang. Tidak boleh, ya. Harus khusyuk sebenar-benar khusyuk, fokus sebenar-benar fokus. Inilah sholat di dalam bab kesucian. Jangan lagi memikir-mikirkan lagi. Jangan lagi berangan-angan lagi. Jangan lagi kau berkata-kata lagi. Hati kau tu jangan lagi mengingat ini, mengingat itu, merasa ini, merasa itu. Jangan, tak boleh. Batal sholat. Ada lagi? Assalamualaikum Waalaikumsalam. Apa itu syahadat dalam bab kesucian? Syahadat dalam bab kesucian itu bersaksi atau ikrar sehingga ada yang menyaksikan. Membuat persaksian atau saksi yang disaksikan. Itu syahadat. Bagaimana kau bersaksi? Yang kau bersaksi itu tidak ada yang menyaksikan engkau. Itu namanya bukan saksi. Saksi, bila saksi mau menjadi saksi, mesti ada saksi yang menyaksikan ini bersaksi. Paham? Seseorang yang mau menjadi saksi, mesti ada yang menyaksikan saksi ini bersaksi. Paham? Jelas? Inilah yang dikatakan bersahadat. Ulang. Apabila engkau bersahadat, apabila kau menyatakan syahadat, engkau bersaksi, mestilah ada saksi yang menyaksikan kau bersaksi. Itu yang dikatakan syahadat. Itu yang dikatakan tegak syahadat. Itu yang dikatakan kau saksi sebenar-benar saksi. Apabila kau bersaksi
tidak ada saksi yang menyatakan yang mau menjadi saksi kau, maka saksi kau saksi palsu. Maka tidaklah tegak syahadat kau dalam bab kesucian. Mantap ya. Mantap ya. Kan enak bila berjumpa. Jelas kan? Bagaimana kau dikatakan sudah bersaksi? Ada saksi yang mau menjadi saksi untuk diri kau bersaksi. Ada lagi? Bib, belakang Bib. Belakang Bib. Memang Habib banyak pahala. Suruh aja Beb, suruh aja. Kalau ada yang mau masuk surga, kalau adalah orang yang dimasukkan surga, Habib inilah orangnya. Iya, barakallah. Kalau ada nanti sesiapa nanti yang ditakdirkan yang akan dimasukkan ke surga, maka Habib inilah orang yang pertama. Tapi jangan lupakan Habib. Masa dilupakannya gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Guru bertakun guru ini bagaimana kedudukan rukun Islam dalam bab kesucian ini? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keiman, kedudukan iman, kedudukan nurul, Rukun Islam. rukun Islam. Bagaimana kedudukan rukun Islam dalam bab kesucian? Rukun iman guru. Rukun iman Iman. Bab kesucian. dalam bab kesucian cantik. Inilah Kalimantan Iman. Yang pertanyaan yang sangat mendasar dan berkaitan dengan Kalimantan Iman. bersih, indah Dan nyaman. Itulah artinya. Bersih, Indah indah dan nyaman. dan nyaman. Jadi iman itu dalam kedudukan bab kesucian bersih, indah Dan dan nyaman. nyaman. Inilah Kalimantan Iman. Itu maknanya. Berasih suci kan. Bersih, suci, indah, nyaman. Inilah kita Kalimantan Iman. Jadi orang bab kesucian ini iman berkedudukan di Banjar. Jadi kita mengaji bab kesucian ini melaksanakan program pemerintah sebagaimana moto kita Kalimantan Iman, bersih, indah, dan nyaman. Yang tak nyaman jangan masuk di Kalimantan Iman. Yang tak bawa nyaman jangan masuk di bab, karena bab kesucian ini mendatangkan iman. Ada lagi? Gimana? Silakan Bu. Alhamdulillah. Ya. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada nanti kita uraikan lagi. Itu yang tadi intermezzonya dulu, pembukaannya. Masuk ke situ dia. Iman kepada Allah sebagaimana tauhid, sebenar-benar tauhid, jangan ada kesyirikan sebesar zarah pun kepada Allah. Ini yang dimaksud iman kepada Allah. Iman kepada Rasul. Ya. Jangan ada lagi kita bertelagah, jangan ada lagi kita tidak melaksanakan siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Ati Allah wa ati Rasul. Jadi orang yang menjalankan iman atau orang yang melaksanakan rukun iman sebaik-baiknya, sesungguh-sungguhnya, maka ketenangan jiwanya, ketenangan batinnya. Yang ketiga iman kepada yang ketiga apa? Iman kepada
kitabullah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi segala larangan apa yang sudah ditetapkan Allah di dalam Al-Qur'an. Ini yang dimaksud iman kepada kita. Iman kepada malaikat, mempercayai bahwasannya, meyakini bahwasannya Allah itu sangat dekat sehingga kita tidak boleh berbuat yang salah, tidak boleh berbuat yang maksiat, tidak boleh membuat keji dan munkar. Karena apa-apa yang kita buat sentiasa dicatat, sentiasa dilihat. Malulah kita kepada apa yang kita perbuat itu. Sesungguhnya dekat sekali malaikat. Selanjutnya iman kepada hari kiamat. Takutlah engkau kepada hukum Allah. Sentiasalah engkau menjaga diri daripada siksa yang sangat besar, siksa yang sangat keji, siksa yang sangat luar biasa, pahitnya, besarnya, yaitu api neraka atau hari kiamat. Hari kiamat itulah neraka yang menyala-nyala. Kiamat itu kehancuran diri kamu. Kiamat itu kebinasaannya diri kamu. Itulah kiamat. Itulah siksa yang paling besar. Maka jauhilah daripada syirik yang nyata. Jauhilah perbuatan syirik yang nyata. Jauhilah keji dan munkar. Sentiasalah kau mensucikan dirimu sehingga menyaksikan diri batinnya dan disaksikan oleh diri rahasia. Ada lagi? Iman kepada kadar baik dan apa yang datang kepada kamu, apa yang sampai kepada kamu, terimalah, sabarlah, ikhlaslah, bahwasanya itu sudah ketetapan, itu sudah kudrat dan iradat Allah, itu sudah takdir Allah kepada kamu. Dan apa-apa yang berlari dari kepada kamu, janganlah kau susah, janganlah kau memikirkan, janganlah engkau merasa kurang, janganlah engkau merasa hilang. Sesungguhnya datang daripada Allah itu, maka kembali kepada Allah. Apa-apa yang datang kepada kamu, janganlah kau bergembira, janganlah kau merasa suka. Dan apa-apa yang datang, apa-apa yang berlari daripada kau, janganlah kau merasa susah dan janganlah kau merasa kehilangan. Ini yang dimaksud iman kepada kadar baik, kadar buruk. Ada lagi yang mau buat soalan? Sebelum jam 11? Guru, Ya. waktu itu kalau nggak salah dengar, sebenarnya azan itu ada hubungan erat dengan zakat. Ya. Kalau saya tidak salah dengar malam itu. Terus apa alasannya ketika kita meninggal dunia orang yang di liang lahat itu diazankan? Ya, itu ada. Kalau di dalam bab kesucian, apabila ada yang meninggal, ya, itu tidak boleh diazankan. Itu di bab syariat. Orang yang sudah meninggal itu, orang yang sudah mati, tertutup segala apa amal ibadahnya, terputus segala apa amal ibadahnya, segala amal ibadahnya tertutup. Maksudnya dia tidak boleh lagi berkata-kata, tak boleh lagi mendengar, tak boleh lagi melihat, tak boleh lagi merasa. Jadi itu hanya tradisi saja, hanya kebiasaan. Itu diazankan di dalam kubur itu yang siapa yang dengar? Yang meninggal itu kan? Kalau bangun dia lari tuh. Orang azan itu, orang sudah meninggal tuh, tidak boleh lagi diazankan. Nanti kalau bangun dia macam mana? Yang diazankan nih orang yang masih hidup, orang yang masih sehat, itu yang diazankan. Orang sudah mati jangan diazankan lagi. Diajaknya kau sembahyang nanti. Kalau bangun dia nak lari tu.
Orang yang sudah meninggal mana boleh diazankan, dan masuk akal. Azan ini mengajak, mengingatkan. Isinya tadi, ingat tadi? Isi azan itu bukan suara azan itu yang memanggil. Isi daripada azan itu mengajak, mengingatkan, sembah. Mengapa pula orang dah mati diazankan juga? Di mana logikanya? Itu kan hanya kebiasaan, saja, ya, tidak ada apa-apanya.